Ketemu lagi dengan saya. Kita akan membagikan sebuah pengalaman pribadi ya. Ya oke. Pengalaman pribadi yang memang sudah dialami ya. Oke. Eh, apa penyakitnya memang seperti penyakit biasa ya, herpes gitu namanya. Kalau dalam bahasa Sunda itu karu rawit ya. Jadi ininya beruntus-beruntus nih, gatal, perih itu kadang di leher, di punggung itu namanya karu rawit. Dalam bahasa Indonesia nggak tahu namanya apa, pokoknya seperti itu. Kalau mungkin untuk medical itu bahasanya, bahasa ilmiahnya mungkin herpes ya, sejenis herpes. Kalau bahasa Inggrisnya karu rawit, ya, oke. Seperti itu. Oke, orang tua kita dulu ketika kita mengalami seperti itu perih ya, kena keringat perih, kena air perih itu ya. Dulu obatnya pakai ini, pakai daun daun petai ya, petai kecil, lamtoro itu ya, di apa? Digayem, kalau orang Sunda bilang digayem ya. Jadi dibeweng gitu ya, di sini di mulut ya. Itu mungkin secara medis sepertinya suatu zat yang terkandung dalam daun lamtoro bercampur dengan enzim petialin atau amilase ya, itu yang mana enzim itu mengubah karbohidrat menjadi manis rasanya ya, yang ada di mulut. Nah, setelah agak lembut dikunyah daun lamtoro, baru ditempelkan di tangan, di popokan. Nah, nanti paginya itu sudah kering ya. Itu salah satu cara ya, tapi ada cara yang kedua, biasanya mencari orang yang lahirnya sungsang, atau dalam bahasa Sunda dikatakan turujun ya, gitu ya, kaki dulu. Nah, itu diinjakan ya. Jadi kakinya diinjakan ke penyakit kita yang tadi bicarakan, herpes atau sejenis herpes atau karu rawit ya, itu seperti itu. Tapi kadangkala kalau yang tinggal di kampung sih nggak masalah ya. Banyak tanaman-tanaman pete. Ketika tinggal di kota-kota besar, apalagi di perumahan-perumahan elit, kita mencari kemana ya? Kalau memang ya satu-satunya bisa ke dokter ya kalau di kota ya. Ini kalau di kampung ya. Tapi memang ada satu obat yang mujarab yang dialami penulis, di samping memakai daun pete ya, tumbukan daun pete kecil, dan orang yang lahirnya tujun atau sungsang, itu mungkin ini ajalah kearifan lokal aja ya, cerita kearifan lokal yang tersugesti akhirnya bisa menyembuhkan seperti itu. Nah, ada lagi misalkan kalau di kota, ketika di halaman-halaman Anda, di pot Anda ada lidah buaya. Nah, ini lidah buaya banyak di mana-mana. Lidah buaya tinggal dibagi dua, dibelah lendirnya, tempel-tempel ke sini ya, ke badan yang terkena herpes atau karu rawit itu. Jadi pakai lidah buaya. Ya itu untuk keesokan harinya bisa pepeh ya. Kalau bahasa Sunda pepeh. Kalau bahasa ininya sedikit gosong gitu ya. Nanti kering dan sembuh ya. Jadi ada 3 cara ya untuk mengobati itu. Pertama pakai daun pete yang dibeweng ya, atau ditumbuk halus lalu ditempelkan ke yang sakit. Kedua, dengan kearifan lokal, cerita-cerita rakyat orang tua dulu, diinjakan ya, diinjak oleh orang yang lahirnya turujun ya, atau sungsang, yang kaki dulu itu biasanya sembuh karena kita sugesti. Nah, yang terakhir pakai lidah buaya, yaitu kita bicara dalam koridor sababiyah ya. Semuanya tiga-tiganya itu sababiyah. Insya Allah bisa sembuh. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe.